Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas PEVIS kami pada kali ini. Jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joyce Anastasia Napitupulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi dan peer saya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Ranman Nurung dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24014. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu di mana tugas 6 yaitu dorm buddies. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan juga Yoni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan bersama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum. Maka pengguna dapat memasukkan triple dash sehingga solusi tidak lagi menerima mahasiswa. Tugas kami yang pertama adalah mendefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Yang kedua, mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Yang ketiga, mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Yang keempat, mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies, yaitu output. Dan yang kelima, melaporkan pekerjaan sesuai dengan kriteria. Baik Pak, jadi kami akan langsung masuk ke pemrogramannya. Yang pertama, kami mendeclare yaitu string array body dengan array size nya 4. Lalu kami akan mendeclare variable integer di mana ada nama variabelnya adalah i dan n, di mana i sama dengan pengganti indeks 0 sampai 3 dan n sama dengan jumlah nama dalam satu asrama. Lalu kami akan menginisialisasi dengan parameter body dan i. Lalu kami akan masuk ke fungsinya. Baik Pak, kami akan menginisialisasi fungsi string array body dan integer i. Lalu kami akan membuat looపింgan for di mana start value-nya adalah 0 dan end value-nya sama dengan 3 dan nama variabelnya adalah i. Lalu kami akan lanjut ke mengassign body i sama dengan 0. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi habis kita mendeklar fungsi inisialisasi ini, kita call n itu sama dengan fungsi input di mana parameternya itu ada body dan n. Jadi kita langsung masuk aja ke fungsinya. Jadi di fungsi input ini kita bertugas untuk memasukkan nama-nama siapa aja yang ada di asrama itu. Jadi di fungsi input ini ada parameter string array body dan integer n. Jadi sini kita mendeklarasikan integer p itu. Jadi integer p ini nanti akan kepake di for. Terus kita menginisiasi juga n sama dengan 0 karena tanpa ini dia inisiasi, ini dia tidak akan bisa berjalan. Jadi kita akan masuk ke loopingan for. Jadi sini p sama dengan 0 to 3 gitu. Kenapa sih 0 sampai 3?
karena tadi kan udah kita kan udah mendeklarasikan karena pada main ini kalau indeksnya itu 4. Jadi karena dia indeksnya 4, maka kita ini 0 sampai 3 di mana itu 4. Jadi kita masuk ke loopingannya. Jadi ini dia minta input body. Jadi kita input siapa aja sih nama-namanya. Jadi kalau misalnya badinya ini dia bukan kalau misalnya badinya itu triple dash, dia akan masuk ke brancingan true. True-nya itu dimana assign P74. Kenapa sih P74? Jadi P74 ini maksudnya dia programnya akan berhenti. Jadi kalau misalnya sampainya 3 itu kan dia masih lanjut terus kan. Nah tapi kalau misalnya dia udah 4 nih, berarti bukan nggak sama dong sama ini, berarti dia programnya akan berhenti. Nah tapi kalau misalnya salah, dia bukan triple dash, berarti misalnya kan yang dimasukkan itu Ucok atau si Wayan, dia akan tambah terus nih. Jadi kita bakal masuk assign n tambah 1. Jadi n tambah 1, jadi misalnya masukin itu yang ini P yang ke 0, oh dia nambah 1 berarti masih 1. Berarti 1 ini nanti dia masuk lagi nih ke loopingnya lagi. Masih tambah 2, berarti dia masih 3, masih bisa lanjut terus sampai akhirnya dia berhenti. Jika misalnya udah 3 tambah 1 sampai 4, makanya dia berhenti. Jadi akan return to integer n, balik lagi ke n. Nah, untuk yang selanjutnya bis kita diganti fungsinya itu kita masuk ke fungsi output dimana dengan parameter body dan n. Jadi di output ini kita ini ada parameter string array body sama yang kayak tadi sama integer n. Di sini harus declare dulu nih di integer h. Jadi kenapa sih kita declare integer h? Karena ini akan kepake di for-nya. Nah, di sini kita masuk for 0 to n kurang 1 kan. Nanti masuk itu lanjut outputnya itu body h. Jadi nanti dia akan keluar nama-namanya itu siapa aja. Nah, ini udah selesai kan. Jadi untuk membuktikan itu kita akan langsung aja running programnya yang akan dijelaskan oleh pair saya. Baik Pak, jadi kami akan langsung saja untuk merunning programnya. Yang pertama kita memasukkan value tipe string for body yaitu Ucok, lalu value of tipe string for body 1 yaitu Wayan. Lalu kami akan memasukkan triple dash karena namanya sudah habis. Dan untuk contoh kedua dan sesuai dengan output yang diharapkan, yang keluar adalah Ucok dan Wayan. Dan untuk contoh kedua akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini kita bisa langsung masukin aja string for body yang ke nolnya itu ada butet. Terus kita lanjut string for body yang satunya itu ada Lilis. Terus kita lanjut itu ada Nana. Dan selanjutnya itu ada Yuli. Kita masukin Yuli. Jadi kenapa sih dia langsung keluar outputnya tanpa kita masukin triple dash? Karena dia tuh udah pas 4 kan. Jadi pas nih yang kita masukkan kan butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Ini keluar butet, Lilis, Nana, dan Yuli juga. Jadi dia langsung berhenti karena indeksnya udah 4. Karena pada flow-nya juga di sini kan kita udah deklarasiin kalau di mainnya ini kalau indeks dari string array body-nya itu 4. Jadi dia udah pas 4, makanya dia programnya berhenti. Jadi Pak, di sini kita akan memaparkan apa aja sih kesulitan kita dan hambatan kita di sini. Yang pertama-tama kita masih belum biasa dengan soal yang kayak dipisah-pisah gitu kan. Maksudnya kalau tugas yang sebelum-sebelumnya itu kan kayak langsung aja di main semuanya. Tapi untuk saat ini kita harus misah-misahin kayak inputnya itu fungsinya tuh kita berdiri sendiri, terus nanti outputnya juga berdiri sendiri, even bahkan inisialisasinya aja dipisah, biasanya kan digabungkan. Nah, terus kita juga terbiasa dengan inisialisasi yang itu ya biasanya digabung-gabung kayak sampai panjang gitu, kayak contohnya string array body 0 sama dengan 0 sama dengan himpunan kosong, terus kita lanjut lagi string array body 1 sama dengan kosong kayak gitu kan. Itu memang makan waktu, tapi kita biasanya kayak gitu, itu ada hambatan di situnya juga. Terus sama waktu tenggat yang diberikan itu terlalu cepat gitu kan, jadi kami agak kewalahan juga di situ. Dan sekian dari kami,
Mohon maaf bila banyak salah atau ada salah-salah kata dalam pengucapan. Terima kasih, Pak.